Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh kisah dramatis, penuh haru, dan penuh pelajaran hidup. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan keberanian seorang perempuan bernama Niken Salindri. Bayangkan, harus menghadiri pernikahan mantan kekasih, dan malah diminta menyanyikan lagu, "Aku Bukan Jodohnya," di pelaminan yang pernah ia impikan. Sebuah luka yang ditonton jutaan orang, namun di balik tangisnya, ada kekuatan yang luar biasa. Cerita ini akan mengajak kalian merasakan getirnya cinta lama, perjuangan untuk melepaskan, dan kehangatan cinta baru yang datang dengan ketulusan. Jangan lupa, di balik setiap perempuan yang kuat, ada air mata yang diam-diam ia sembunyikan dari dunia. Jadi, siapkan hati kalian, karena drama kali ini bakal bikin baper sejadi-jadinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya yang penuh inspirasi dan haru. Yuk kita mulai kisahnya. Lagu di pelaminan mantan, tangis di balik senyum Niken Salindri. Selamat menyaksikan. Hari itu, di meja makan rumah dinas Bupati Tuban, suasana mendadak senyap. Niken Salindri memandangi sebuah amplop putih gading dengan hiasan pita emas yang baru saja diterimanya dari seorang kurir. Tangan mungilnya bergetar saat membuka amplop itu, dan jantungnya berdetak makin cepat begitu membaca nama di bagian atas undangan, pernikahan Bagas dan Ayu. Nama Bagas seperti palu godam yang menghantam relung hatinya. Itu nama mantan kekasih yang pernah ia cinta diam-diam, yang pernah membuatnya percaya bahwa cinta pertama bisa jadi yang terakhir. Mas Lindra, yang sedari tadi memperhatikan wajah istrinya, menyadari ada badai yang sedang mengaduk jiwa perempuan yang dicintainya itu. "Kenapa, Nduk?" tanyanya lembut, dengan nada penuh perhatian. Niken mencoba tersenyum, tapi air mata nyaris jatuh di sudut matanya. Ia menyerahkan undangan itu ke tangan suaminya. Saat Mas Lindra membaca nama pengantinnya, ia mengangguk pelan, mengerti. Tak ada amarah dalam matanya, hanya ketenangan seorang pria dewasa yang tahu bahwa cinta sejati tak perlu takut oleh masa lalu. Dalam benaknya, Niken dihantui perasaan bercampur aduk. Bagas adalah bagian dari masa mudanya, masa ketika ia belum setenar sekarang, ketika hidup masih sederhana dan harapan masih utuh. Namun takdir berkata lain, hubungan mereka berakhir karena perbedaan prinsip dan ambisi. Kini, laki-laki itu akan menikah, dan undangan ini menjadi semacam panggilan jiwa untuk menutup satu bab yang belum sepenuhnya selesai. Ia tak tahu apakah ia sanggup menghadiri acara itu tanpa merusak perasaan sendiri. Namun justru Mas Lindra yang memegang kunci keberanian itu. Ia memegang tangan Niken dan berkata pelan, "Jika kamu ingin hadir, aku akan menemanimu. Kita bukan anak-anak lagi. Menyaksikan kebahagiaan orang lain bukan berarti kita kehilangan milik kita sendiri." Kata-katanya menusuk tepat ke hati Niken. Ia menatap wajah suaminya, pria yang mencintainya tanpa syarat, yang menerima masa lalu Niken tanpa bertanya banyak. Keputusan mulai terbentuk di benaknya. Mungkin ini bukan tentang Bagas lagi. Ini tentang ia berdamai dengan dirinya sendiri. Dan malam itu, di depan cermin, Niken merenung lama. Ia tahu, jika ia memilih hadir, bukan hanya tubuhnya yang datang, tapi juga hatinya yang siap terluka lagi. Tapi sekaligus, itu bisa menjadi momen penutup yang manis, penyembuhan atas luka lama yang tak pernah benar-benar selesai. Dengan suara pelan, ia membisikkan pada dirinya sendiri di bayangan cermin, "Aku bukan miliknya lagi. Tapi aku akan datang, sebagai perempuan yang sudah utuh." Hari itu akhirnya tiba. Langit Tuban tampak mendung, seolah mengerti ada hati yang sedang menahan badai. Niken berdiri di depan lemari pakaian, memandangi sederet kebaya indah, tapi hanya satu yang membuatnya terpaku, kebaya lilac lembut, warna yang pernah dipuji Bagas sebagai warna paling cocok untukmu. Tangannya sempat ragu saat meraihnya, namun ia tahu, hari ini, ia harus tampil seanggun mungkin, bukan untuk pamer, tapi untuk menegaskan bahwa ia telah bangkit dari reruntuhan rasa yang pernah menyakitinya. Ketika berdandan, tangannya sedikit gemetar saat memoleskan lipstik. Cermin memantulkan wajah yang tenang, tapi hanya ia yang tahu, betapa gaduh isi hatinya. Mas Lindra menunggunya di ruang tamu dengan batik khas Tuban dan belangkon rapi, seperti biasa, sederhana tapi karismatik. Ketika melihat Niken turun dengan langkah perlahan, sejenak napasnya tercekat. "Kamu lebih dari cantik hari ini, Nduk," ucapnya,
sambil menatapnya dengan mata yang penuh kekaguman. Niken hanya tersenyum tipis, mencoba membalas pujian itu dengan keberanian. Mereka berangkat menuju lokasi pernikahan dengan mobil dinas, tapi yang menumpang di dalam mobil bukan hanya dua tubuh, melainkan juga masa lalu yang belum sepenuhnya tidur. Setibanya di lokasi pernikahan, suara gamelan menyambut mereka. Para tamu menoleh dan terkejut melihat pasangan itu hadir. Niken Salindri, pesinden ternama, dan Mas Lindra, Bupati Tuban, menghadiri pernikahan seorang biasa. Gumaman pun terdengar, itu kan mantan Niken. Beberapa wajah yang mengenal kisah lama mereka saling bertukar pandang, seolah menyaksikan babak drama yang akan pecah kapan saja. Tapi Niken berjalan anggun, senyum tak pernah lepas dari bibirnya, meski telapak tangannya berkeringat dingin di balik genggaman tangan Mas Lindra. Mata mereka akhirnya bertemu. Di pelaminan, Bagas berdiri dengan jas krem dan sorot mata yang tak bisa ia sembunyikan. Saat mata itu bersirobok dengan tatapan Niken, dunia serasa berhenti berputar sesaat. Tak ada kata yang keluar, tapi dalam tatapan itu, ada lautan kenangan yang mendadak tumpah ruah. Pengantin wanita, Ayu, tampak tersenyum kaku, menyadari atmosfer yang berubah ketika tamu kehormatan itu tiba. Ia meraih tangan suaminya erat, seolah ingin mengukuhkan bahwa hari ini adalah miliknya, bukan milik masa lalu suaminya. Niken dan Mas Lindra bersalaman dengan kedua mempelai. Saat tangan Niken menyentuh tangan Bagas, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata pelan, "Selamat menempuh hidup baru." Suaranya tenang, tapi dalam hatinya, ia baru saja mematahkan satu paku yang selama ini tertancap dalam. Mas Lindra, dengan santun, menambahkan, "Semoga sakinah, mawadah, warahmah." Momen itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik, namun bagi Niken, itu adalah ujian seumur hidup. Dan ia lulus, dengan air mata yang disembunyikan dalam senyum terindah. Setelah serangkaian ucapan selamat dan foto bersama, Niken dan Mas Lindra duduk di barisan tamu kehormatan. Pandangan mata Niken melintasi ruangan yang ramai, namun hanya satu wajah yang seolah terus menatapnya diam-diam, Bagas. Di pelaminan, meski dikelilingi senyum dan canda dari para tamu, sorot matanya beberapa kali mencuri pandang ke arah Niken. Bukan tatapan pengantin bahagia, melainkan tatapan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Niken bisa merasakan itu dari jauh. Hatinya kembali terusik, tapi ia menahan napas, memeluk erat genggaman Mas Lindra di pangkuannya. Mas Lindra yang duduk di samping Niken diam-diam menyadari aura yang bergelora di antara istrinya dan pria di pelaminan itu. Namun ia tidak bicara, ia hanya menguatkan genggaman tangannya dan sesekali berbisik, "Kamu luar biasa, Nduk." Kata-kata itu seperti jangkar yang menjaga Niken tetap berdiri di tengah lautan kenangan yang menghempasnya bertubi-tubi. Tak sedikit tamu yang memperhatikan interaksi bisu di antara mereka. Beberapa dari mereka bahkan merekam dari kejauhan, berharap menangkap momen drama nyata yang bisa viral di media sosial. Tatapan Bagas semakin tajam, seolah ingin menyampaikan ribuan kata yang tak pernah sempat ia ucapkan dulu. Ada luka, ada penyesalan, ada kerinduan yang tak sempat terbalaskan. Tapi semua itu sudah tak penting. Hari ini, ia berdiri sebagai pengantin pria, dan wanita di barisan tamu itu bukan lagi miliknya. Niken, di sisi lain, mencoba menutup semua getaran perasaan yang masih tertinggal. Ia sadar, ia hadir di sana bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan elegan. Namun tetap saja, sorot mata Bagas membuatnya serasa terperangkap dalam ruang hampa waktu. Ayu, sang pengantin wanita, ikut menyadari sesuatu yang janggal. Ia memperhatikan cara Bagas memandangi Niken, dan itu membuatnya tidak nyaman. Meski tetap tersenyum di depan tamu, matanya mulai mencari kepastian, mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar menjadi yang utama di hati suamiku. Kecanggungan mulai menyelimuti pelaminan. Bahkan MC acara pun sempat salah menyebut nama, mungkin karena atmosfer yang menegang di ruangan tersebut. Beberapa tamu mulai membicarakan hal itu pelan-pelan, bisik-bisik yang menciptakan riak kecil dalam pesta bahagia. Sementara itu, Niken menunduk pelan, menyadari semua mata sedang memperhatikannya. Ia merasa dadanya mulai sesak, seperti ada ribuan jarum menghujani pikirannya. Tapi ia tak boleh goyah. Ia menarik napas panjang, membuangnya perlahan, lalu menatap ke depan dengan penuh wibawa. Ia adalah Niken Salindri, pesinden yang telah menaklukkan ribuan panggung. Hari ini, ia berdiri di panggung paling sulit, panggung kehidupan.
Dan ia harus menuntaskan perannya, bukan sebagai kekasih yang terluka, melainkan sebagai perempuan yang telah benar-benar selesai. Ketika acara memasuki sesi hiburan, pembawa acara dengan suara lantang mempersilakan tamu kehormatan untuk menyumbangkan lagu. Kalau boleh, kami sangat berharap Mbak Niken Salindri mau menghibur kita dengan suara emasnya malam ini, ucap MC, membuat ruangan seketika riuh oleh tepuk tangan. Niken tersentak, matanya melirik ke arah pelaminan, mata Bagas kembali menatapnya. Hatinya berdebar, ini bukan sekadar ajakan bernyanyi, ini seperti tantangan semesta yang menguji seberapa kuat ia mampu berdiri di hadapan masa lalu dan menyanyi tentang luka yang belum sembuh seluruhnya. Awalnya, Niken menolak halus. Tapi Mas Lindra menatapnya lembut dan berkata, nyanyikan saja, Nduk. Biar semua tahu, kamu sudah selesai dengan semuanya. Kalimat itu menggetarkan hati Niken. Ia mengangguk pelan, lalu bangkit menuju panggung. Suasana langsung berubah menjadi hening saat ia mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padanya, bahkan sang pengantin tak bisa menutupi kecemasan yang perlahan muncul di wajah mereka. Ketika intro lagu mengalun, Aku Bukan Jodohnya, semua yang hadir tahu, ini bukan sembarang lagu. Ini adalah pengakuan hati, yang selama ini tak pernah terucap. Suara Niken mengalun merdu, tapi penuh luka. Setiap bait lagu seakan ditulis dari dalam jiwanya sendiri, aku yang tak bisa lepaskanmu, aku yang harus relakanmu, suaranya menggigil, namun tetap tegar. Air mata tak ia biarkan jatuh, meski suaranya sesekali bergetar. Bagas menunduk, matanya mulai basah. Ayu tampak terpaku, antara kagum dan was-was. Para tamu diam membisu, seolah takut menyentuh udara yang pekat oleh kenangan yang terungkap dalam nada. Lagu itu bukan sekadar pertunjukan, itu adalah proses penguburan rasa, secara live di depan semua orang. Ketika lagu berakhir, ruangan sejenak membeku. Lalu, tepuk tangan bergemuruh, tapi tak sekeras bunyi degup jantung Niken yang sedang mengatur napasnya. Ia menunduk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke tempat. Duduknya dengan kepala tegak, Mas Lindra menyambutnya dengan senyum penuh bangga. Kamu hebat, bisiknya, sambil menggenggam tangannya. Niken mengangguk, bibirnya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia baru saja melewati badai batin yang mungkin tak semua orang bisa pahami. Ia tidak menangis, tapi seluruh tubuhnya seperti baru saja runtuh dan disusun ulang kembali. Dan saat itu, tanpa disadari oleh siapapun, kamera-kamera ponsel merekam momen tersebut dan mulai tersebar ke berbagai platform media sosial. Judul-judul video bermunculan, Niken nyanyi di nikahan mantan, bikin nangis seisi gedung. Ribuan komentar membanjiri video itu dalam hitungan menit. Tapi bagi Niken, viral atau tidak, hari itu telah menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Ia bukan lagi perempuan yang pernah ditinggalkan, bukan perempuan yang menyimpan luka diam-diam. Ia adalah perempuan yang berani berdiri, menyanyikan kepergian, dan merelakan dengan lantang, aku bukan jodohnya. Usai menyanyikan lagu yang mengguncang jiwa seisi ruangan, Niken kembali ke tempat duduk dengan langkah perlahan, seolah setiap langkahnya menapaki kenangan yang belum sepenuhnya padam. Namun, belum sempat ia duduk, panitia acara datang menghampiri, meminta Niken untuk naik kembali ke atas pelaminan guna sesi foto bersama. Semua tamu kehormatan diminta ke pelaminan, Mbak, kata panitia sambil tersenyum ragu. Niken menoleh ke arah Mas Lindra, berharap keputusan di matanya. Mas Lindra mengangguk pelan, lalu berdiri dan menggandeng tangan istrinya menuju pelaminan. Dunia seakan membisu kembali saat kaki mereka menginjak karpet merah yang membentang ke atas panggung itu. Saat berdiri tepat di samping pengantin, Niken merasakan dinginnya udara, meski ruang aula penuh sesak oleh manusia. Ayu, sang pengantin wanita, tersenyum kaku saat tangan Niken meraih pundaknya untuk berpose bersama. Di sisi lain, Bagas tampak kehilangan warna di wajahnya. Matanya memandangi Niken seperti ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya membatu. Dan ketika sang fotografer berseru, senyum, 1, 2, 3, yang tersenyum hanyalah wajah, bukan hati. Jantung Niken berdetak kencang, dan di saat itulah ia menyadari bahwa panggung pernikahan mantan lebih dingin dari musim hujan yang pernah ia lewati. Suasana pelaminan berubah kaku. Ayu sesekali melirik Bagas yang dari tadi tak mampu menatap wajahnya secara utuh. Ia tahu, sorotan mata suaminya masih berputar pada perempuan di sampingnya yang baru saja menyanyikan lagu perpisahan di pesta pernikahan mereka. Rasa tidak nyaman menggerogoti batinnya.
Perempuan mana yang sanggup berdiri tenang jika tahu suaminya masih menyimpan bara pada masa lalu yang belum padam? Tapi Ayu menahan diri, mencoba tetap anggun demi menjaga kehormatan hari besarnya, meski jauh di dalam, hatinya mulai bergemuruh oleh cemburu yang menusuk. Sementara itu, Niken mulai merasa sesak. Meski mencoba bersikap biasa, pelaminan itu seperti jeruji besi yang menjebaknya dalam ruang penuh tatapan dan bisik-bisik. Ia ingin segera turun, ingin kembali ke tempat duduknya, ingin menjauh dari pusaran rasa yang tak seharusnya hadir dalam pernikahan orang lain. Namun, langkahnya kembali tertahan saat panitia memintanya menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ucapan doa. Dunia seakan membekukan waktu, semua mata tertuju padanya. Dengan napas yang ditata dalam-dalam, Niken maju satu langkah, meraih mikrofon, dan untuk kedua kalinya hari itu, ia membuka luka di atas altar yang seharusnya bukan miliknya. Aku hanya ingin bilang, semoga kalian bahagia. Karena cinta bukan soal memiliki. Kadang, yang paling mencintai justru harus tahu kapan waktunya melepaskan. Suaranya pelan namun menggetarkan. Bagas menggigit bibirnya, dan Ayu tak bisa lagi menyembunyikan air mata. Tepuk tangan memang terdengar setelah itu, tapi bukan tepuk tangan bahagia, melainkan tepuk tangan untuk seseorang yang berhasil menyembunyikan luka terdalamnya dengan kalimat paling dewasa. Dan saat Niken turun dari pelaminan bersama Mas Lindra, semua orang tahu, hari itu bukan hanya pesta pernikahan, tapi juga pemakaman cinta lama yang akhirnya dikubur dengan hormat. Langit senja mulai meremang saat Niken dan Mas Lindra meninggalkan lokasi pernikahan. Mobil dinas yang mereka tumpangi melaju pelan melewati kerumunan tamu yang masih menatap kepergian mereka dengan campuran kagum dan iba. Di dalam mobil, keheningan menggantung berat. Niken menatap keluar jendela, membiarkan bayangan pohon-pohon dan lampu jalan berlari dalam matanya yang mulai basah. Ia berusaha menahan tangis, namun sekuat apapun ia menutup luka, tubuhnya tetap mengenang suara Bagas, tatapan Bagas, dan pelaminan yang seharusnya tidak menyakitkan, jika saja dulu semuanya tak berakhir begitu pahit. Mas Lindra melirik istrinya dalam diam. Ia tidak bertanya, tidak memaksa, tidak memeluk. Ia hanya menyentuh tangan Niken dengan hangat, memberi ruang, memberi waktu. Kamu sudah sangat kuat hari ini, ucapnya akhirnya, dengan suara yang lembut namun dalam. Niken menggigit bibirnya, menahan gemuruh yang menggila di dada. Aku nggak tahu kenapa, masih ada rasa sesak begini, Mas. Padahal aku sudah ikhlas, bisiknya lirih. Kalimat itu seperti retakan kecil dari dinding pertahanan Niken yang sejak pagi ia bangun dengan susah payah. Air matanya jatuh perlahan, tak bersuara, tapi cukup untuk menenggelamkan segalanya. Di kejauhan, gedung tempat Bagas dan Ayu melangsungkan pesta semakin jauh. Tapi justru di saat itu, kenangan-kenangan masa lalu justru semakin dekat. Suatu masa ketika Bagas menyanyikan lagu untuk Niken di panggung kecil desa, atau ketika mereka berdua membayangkan hari pernikahan mereka sendiri. Semua kini hanya tinggal cerita. Niken sadar, luka itu mungkin sudah lama ia rawat dengan diam, tapi hari ini, luka itu dibuka kembali, ditampar oleh kenyataan, lalu dijahit kembali dengan benang bernama keberanian. Mas Lindra berhenti di tepi pantai Tuban yang lengang. Ia mengajak Niken turun sejenak. Angin laut menyambut mereka dengan sejuk yang menusuk tulang. Niken berdiri di bibir pantai, membiarkan angin menamparkan wajahnya, seolah alam sedang membantu mengeringkan air matanya. Mungkin aku bukan jodohnya, tapi aku juga bukan perempuan yang bisa dilupakan begitu saja, gumam Niken. Mas Lindra tersenyum, menatap istrinya dengan bangga. Dan kamu juga bukan perempuan yang akan dihancurkan oleh cinta lama. Kamu adalah perempuan yang berdiri di atas puing dan menjadikannya pijakan untuk tumbuh lebih tinggi. Langit mulai gelap. Di atas pasir pantai, Niken dan Mas Lindra duduk berdampingan dalam diam. Tak perlu kata-kata panjang, luka hari itu telah membuka ruang baru bagi Niken untuk benar-benar menutup bab lamanya. Dan di sisi lelaki yang kini menggenggam tangannya, ia tahu, ada cinta yang tak perlu diumbar, tapi selalu ada saat ia paling rapuh. Mungkin itulah jodoh yang sejati, bukan yang membuat dada bergetar karena kenangan, tapi yang membuat jiwa tenang karena kehadiran. Niken tersenyum pelan, tangisnya telah usai, dan kini ia siap melanjutkan bab berikutnya, bersama seseorang yang benar-benar tak akan meninggalkannya. Pagi harinya, Niken terbangun dengan notifikasi ponsel yang meledak-ledak. Grup WhatsApp, Instagram, hingga TikTok-nya penuh dengan kiriman video dirinya menyanyikan lagu,
aku bukan jodohnya di pernikahan mantan. Cuplikan wajah Bagas yang menunduk sendu dan Ayu yang tampak memalingkan wajah pun ikut tersebar. Judul-judul konten pun tak kalah dramatis, Niken Salindri nyanyi di nikahan mantan, netizen menangis bersama, atau lagu patah hati terdahsyat tahun ini, langsung di depan. Mantan, video itu viral, meledak ke seluruh penjuru media sosial. Nama Niken tiba-tiba jadi sorotan nasional, bukan hanya sebagai pesinden, tapi sebagai ikon perempuan yang patah namun tidak runtuh. Di balik layar ponselnya, Niken terpaku. Jarinya gemetar saat membaca ratusan ribu komentar dari netizen yang menyanjung kekuatannya. Tapi di balik sanjungan itu, terselip luka yang direkam, diputar ulang, dan dijadikan hiburan publik. Ia merasa telanjang, perasaannya dibedah tanpa izin, disaksikan oleh jutaan orang yang tak pernah tahu betapa sulitnya berdiri di atas pelaminan mantan, menyanyikan luka yang pernah ia simpan diam-diam. Kenapa harus viral? Kenapa luka harus jadi tontonan? Desisnya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Rasa lelah yang tak bisa dijelaskan menjalar dari dadanya sampai ke ubun-ubun. Mas Lindra datang menghampiri dengan segelas teh hangat. Ia telah membaca semuanya lebih dulu, tapi tak ingin langsung membahasnya. Kamu viral, Nduk, katanya pelan. Tapi bukan karena sensasi, karena keberanianmu. Niken menatapnya, setitik air mata jatuh tanpa suara. Tapi Mas, kenapa saat aku paling rapuh, dunia malah menyorotiku seperti panggung wayang? Suaranya lirih, penuh luka yang tertahan. Mas Lindra duduk di sampingnya, memegang tangan Niken dengan kuat. Karena kadang, dunia perlu melihat bahwa yang paling kuat pun bisa menangis, dan tetap berdiri. Kalimat itu masuk ke hati Niken seperti doa yang lama ia butuhkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Bagas dan Ayu juga menyaksikan kehebohan media. Ayu tampak kesal dan kecewa. Ia merasa momen bahagianya dicuri oleh kenangan Bagas dengan Niken. Kamu tahu nggak, sejak semalam aku dihujat orang-orang karena katanya kamu masih cinta sama dia. Ucap Ayu tajam. Bagas hanya diam, tak membantah. Ia tahu, sorot matanya di pelaminan telah membocorkan semuanya. Penyesalan dan cinta yang belum usai telah ia pamerkan secara tak sengaja, dan kini pernikahan barunya terancam goyah sebelum sempat ia genggam dengan utuh. Bagas mulai menyadari bahwa satu lagu dari masa lalu bisa mengguncang seluruh masa depan. Niken duduk termenung di balkon rumah, menatap langit yang bersih tapi terasa berat. Ia tahu, dirinya tak bisa mengontrol apa yang dunia lihat atau pikirkan. Tapi ia bisa memilih satu hal, tetap menjadi dirinya sendiri. Perempuan yang bernyanyi bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan. Perempuan yang menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama memendam kekuatan. Dan saat angin pagi menyapa wajahnya, ia tahu, ia tak sendirian. Ada jutaan hati yang kini tahu rasanya mencintai, melepaskan, dan menyembuhkan diri, bersama, dalam lagu, dalam diam, dalam keberanian yang viral. Hari itu, Mas Lindra mengajak Niken makan siang di sebuah rumah makan tua di pinggir sawah, tempat yang dulu jadi langganan orang tuanya. Suasana tenang, angin sepoi menyapu lembut rambut Niken yang diikat sederhana. Tapi di dalam kepalanya, badai belum reda. Viral bukan hanya membuat namanya dibicarakan, tapi juga membuka kembali luka-luka yang nyaris sembuh. Mas, kalau boleh jujur, aku takut. Takut kamu merasa aku masih hidup di bayang-bayang Bagas, ucap Niken akhirnya, dengan suara serak yang berusaha ia tahan sejak pagi. Ia menunduk, seperti murid yang takut dimarahi gurunya. Mas Lindra tersenyum pelan, menatap mata istrinya dalam-dalam. Aku nggak pernah cemburu sama masa lalumu, Nduk. Aku cuma takut kamu terlalu sibuk menyembuhkan luka, sampai lupa bahwa sekarang kamu dicintai dengan cara yang lebih tenang. Kalimat itu menghantam jantung Niken seperti denting gamelan dalam larut malam. Ada keheningan sejenak di antara mereka. Niken menghela napas dalam, menatap sawah hijau yang terbentang. Aku ingin bahagia, Mas. Tapi rasanya, nama dia masih kadang datang tanpa izin. Ia bicara sambil menahan air mata, jujur seperti anak kecil yang lelah menyimpan. Aku juga punya masa lalu, ujar Mas Lindra, dan aku tak menghapusnya. Tapi aku memilih siapa yang kupeluk hari ini. Dan itu kamu. Niken terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi memiliki daya menyembuhkan yang tidak bisa dibeli dengan popularitas atau sanjungan netizen. Mas Lindra tak pernah menuntut untuk jadi pusat dunia Niken, ia hanya ingin menjadi tempat pulang, bahkan jika luka masih tersisa. Dan Niken sadar,
di pelaminan Bagas kemarin, ia memang bernyanyi, tapi yang menggenggam tangannya selama badai itu adalah lelaki di sampingnya sekarang. Usai makan siang, mereka pulang dalam keheningan yang hangat. Di dalam mobil, Niken menyandarkan kepala di bahu Mas Lindra. Untuk pertama kalinya sejak video itu viral, ia merasa tenang. Bukan karena dunia memujanya, tapi karena ia tahu, hatinya mulai benar-benar pindah. Mungkin kenangan tak akan pernah bisa benar-benar hilang. Tapi ia bisa memilih siapa yang layak dihormati sebagai masa lalu, dan siapa yang patut diperjuangkan sebagai masa depan. Dan Mas Lindra, dengan caranya yang lembut dan matang, telah memenangkan posisi itu, tanpa perlu bersaing, tanpa harus menggantikan. Malamnya, Niken membuka ponsel dan melihat ribuan pesan masuk. Ada tawaran wawancara, kontrak iklan, hingga permintaan konser bertema perempuan dan luka. Tapi ia mematikan semua notifikasi itu. Ia menoleh pada Mas Lindra yang sedang membaca buku di ruang tengah. Tanpa ragu, ia mendekat dan berbisik, "Mulai malam ini, aku berhenti menyanyi untuk masa lalu. Aku ingin menyanyi hanya untuk masa depan. Untuk kamu." Mas Lindra menatapnya dengan mata yang berkaca. Dan di detik itu juga, mereka tahu, cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu. Tapi siapa yang bertahan saat hati sedang kacau, dan tetap memilih, walau dalam diam. Beberapa hari setelah badai viral itu mereda, Niken kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun pagi itu, saat ia sedang menyusun jadwal latihan karawitan, sebuah surat undangan datang ke rumah. Bukan email, bukan pesan instan, melainkan amplop berwarna coklat muda, dengan tulisan tangan yang begitu ia kenal, Bagas. Jantung Niken seperti berhenti berdetak sejenak saat membaca nama pengirimnya. Tangan gemetar membuka isi surat itu, sebuah undangan syukuran kecil, sekaligus permintaan pribadi dari Bagas agar Niken hadir, untuk menonton penampilan perdana istrinya, Ayu, dalam acara seni lokal. "Kami ingin mengundangmu bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari perjalanan kami," tulis Bagas di akhir suratnya. Dada Niken sesak, luka lama kembali berdiri di depan pintu, mengetuk dengan sopan. Mas Lindra membaca surat itu dengan ekspresi datar. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa menit, hanya menatap keluar jendela. Niken memandangnya, menanti apakah sang suami akan melarang atau justru memberi restu. "Kalau kamu merasa perlu menutup pintu ini sendiri, aku akan antar kamu ke sana," ucap Mas Lindra akhirnya, tenang namun menusuk kalbu. Niken tak mampu menahan air matanya. Betapa tulusnya cinta yang tidak mengekang, justru memberi sayap ketika luka datang kembali. Ia tahu, Mas Lindra sedang mengajarinya satu hal, bahwa keberanian bukan hanya datang saat mencintai, tapi juga saat dihadapkan kembali pada yang menyakiti. Hari yang ditentukan pun tiba. Niken mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Tak ada niat untuk tampil mencolok, tapi sorot matanya cukup membuat semua kepala menoleh ketika ia tiba di lokasi acara. Bagas menyambutnya dengan senyum kaku, sementara Ayu tampak canggung, meski mencoba ramah. Niken memaksakan senyum, lalu duduk di kursi barisan tengah. Di panggung, Ayu bersiap menari sambil membawakan lagu tradisional. Tapi semua mata diam-diam tetap mencuri pandang ke arah Niken. Mereka tahu, di antara mereka bertiga ada riwayat yang lebih panjang dari bait lagu yang akan dinyanyikan malam itu. Ketika Ayu mulai menari, Niken menatapnya lekat-lekat. Ia memperhatikan setiap gerakan, setiap lirikan, dan setiap nada yang mengiringi. Di balik kekaguman itu, ada sejumput rasa yang tak bisa dihindari, campuran antara cemburu dan lega. Cemburu karena perempuan itu kini menempati posisi yang dulu pernah ia impikan. Lega karena ia sadar, posisi itu bukan lagi miliknya. Di akhir pertunjukan, Ayu menunduk, dan seketika matanya bertemu dengan mata Niken. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Dua perempuan, dua hati, satu masa lalu, saling mengakui luka mereka tanpa sepatah kata pun. Setelah acara, Bagas mendekat dan hanya berucap, "Terima kasih sudah datang, Niken." Niken tersenyum tipis. "Terima kasih juga, karena dulu pernah mengajariku cara kehilangan yang paling elegan." Ia kemudian berjalan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Mas Lindra sudah menunggunya di luar, berdiri dengan tangan terbuka. Niken memeluknya erat sekali, seolah ingin menegaskan bahwa hari itu, ia menutup lembaran terakhir dari kisah yang telah lama menggantung. Dan di dada lelaki yang kini mendekapnya, ia tahu, tak ada ruang lagi untuk nama lama. Masa lalunya memang datang dengan undangan,
tapi yang ia pilih tetap masa depan yang setia menunggunya pulang. Beberapa minggu setelah syukuran itu, Niken Salindri diundang tampil di panggung besar Festival Budaya Nasional. Panitia memintanya menyanyikan satu lagu spesial yang mencerminkan ketegaran perempuan Jawa di tengah badai kehidupan. Malam itu, ribuan mata menatap ke arah panggung yang megah, lampu sorot mengarah tepat pada Niken yang berdiri anggun dalam balutan kebaya merah marun. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa lagu yang akan ia nyanyikan malam itu, adalah lagu terakhir yang ia izinkan menjadi penghubung antara dirinya dan masa lalu. Aku Bukan Jodohnya, lagu yang membuatnya viral, namun juga mengiris hatinya paling dalam. Saat musik mulai mengalun, mata Niken memejam perlahan. Di benaknya, terlintas semua luka yang pernah ia lewati, saat Bagas pergi tanpa penjelasan, malam di pelaminan yang penuh kenangan, tatapan Ayu yang menggantung, hingga tangan Mas Lindra yang setia menggenggamnya dalam diam. Suaranya mulai terdengar, lirih, nyaris pecah. Tapi justru itulah yang membuat setiap kata menusuk hati para penonton. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Bahkan mereka yang tak tahu kisah pribadinya ikut terhanyut oleh lirik yang penuh perih dan keikhlasan. Di belakang panggung, Mas Lindra berdiri tegak, menahan air matanya sambil tersenyum bangga. Selesai lagu itu dinyanyikan, suasana sunyi sesaat. Lalu tepuk tangan bergemuruh, membahana seperti gempa yang menggetarkan tanah. Tapi Niken tahu, gemuruh terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari hatinya sendiri. Ia membungkuk dalam, memberi salam penuh hormat, lalu turun dari panggung dengan langkah yang mantap. Tak ada lagi beban, tak ada lagi bayangan. Lagu itu adalah penutup, bukan sekadar pertunjukan, tapi penguburan yang layak bagi cinta yang tak tersampaikan. Dan malam itu, ia memilih untuk tidak menangis lagi. Cukup sudah air mata yang ditumpahkan untuk seseorang yang tak menggenggamnya sampai akhir. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil begitu tenang. Hanya ada suara radio pelan dan hembusan angin malam yang masuk melalui jendela. Niken menggenggam tangan Mas Lindra erat-erat. Terima kasih karena selalu jadi tempatku pulang, ucapnya lirih, tapi penuh makna. Mas Lindra mencium punggung tangannya lembut, kamu gak perlu jadi kuat sendirian lagi, Nduk. Sekarang, kita kuat bersama. Kalimat itu membuat dada Niken menghangat. Ia tahu, hidup memang tak selalu memberi akhir bahagia dengan orang pertama yang kita cintai. Tapi kadang, Tuhan menyimpan yang terbaik untuk akhir yang tak pernah kita duga. Dan begitulah kisah itu berakhir, bukan dengan kembalinya cinta lama, bukan pula dengan dendam atau penyesalan. Tapi dengan keberanian untuk bernyanyi, melepaskan, dan mencintai lagi. Di panggung kehidupan, Niken Salindri berdiri bukan sebagai gadis yang patah karena mantan, tapi sebagai perempuan yang bersinar karena ia memilih sembuh. Ia bukan jodoh Bagas, dan itu bukan akhir yang menyedihkan. Itu adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Dengan Mas Lindra di sisinya, dengan cinta yang tak perlu diragukan, Niken akhirnya bernyanyi, bukan lagi untuk siapa yang meninggalkannya, tapi untuk dirinya sendiri. Dan itulah akhir dari kisah haru Niken Salindri. Dari tangis di pelaminan mantan, hingga senyum ikhlas di pelukan cinta sejati. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi saat kita harus menyanyi untuk cinta yang bukan milik kita lagi. Namun justru di situ, Tuhan menunjukkan bahwa yang terbaik selalu datang di akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kita layak untuk dicintai dengan lebih utuh dan tanpa luka. Kalau kalian terharu, baper, atau merasa relate dengan kisah ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita viral yang menginspirasi dan menyentuh hati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah dramatis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.